Ini pasangan nomor urut 3. Saatnya kita song-song perubahan di provinsi Papua Barat Daya bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama PAN Podcast Anak Negeri bersama saya Hamzah Ibnu alias Anca, anak caper dari pergaulan. Oke, baik, jadi hari ini kita akan bergaul dengan macam-macam Papua ya? Cendrawasih. Oh, macam-macam Cendrawasih, sorry. Oke, macam-macam Cendrawasih. Masih di balutan Dengan ketuanya. hasil debat ya? Dengan ketuanya. Oh, ketuanya langsung. Tidak usah dibilang, orang sudah tahu, you pasti ketua. Disebut loh. Iya dah. Oke, mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Ketua Mace Cendrawasih. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana Anak muda kabar yang Kak? selalu energik dan membawa perubahan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih doanya. Bagaimana kabar Tak? Sehat-sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu ya? Bersyukur. Langsung saja nih. Bagaimana tanggapannya mengenai tadi hasil debat lah? Setelah kita nonton debat selama kurang lebih 3 jam ya. Puas tidak sebagai pendukung ESA? Ibu Haji ini. Baik, menyatakan puas. Sebenarnya sih belum terlalu puas ya. Ya. Karena hanya diberi waktu sekian menit. Dan aja menitnya panjang, mungkin beliau akan menyampaikan lebih 03 terhadap yang akan dia lakukan di Papua Ya. Barat Daya. Oh, jadi menurut Ibu Haji waktunya tadi yang diberikan masih kurang ini ya? Kurang banyak. Padahal sudah 3 jam itu kita nonton tadi. Kita saksikan bersama. Terus saya mau tanya begini Ibu Haji. Kenapa ibu-ibu Cendrawasih ini merapat ke Elisa Ahmad? Apa latar belakangnya? Baik, saya selaku pendidik bukan hanya asal memilih dan ingin memilih sesuatu tanpa harus ada bukti konkret atau nyata dari seorang yang memimpin. Walaupun notabene beliau adalah teman seangkatan saya 03, Ya. bukan itu faktornya. Faktor untuk mendukungnya bukan karena teman, tapi karena keberhasilan beliau menjabat sebagai pemimpin di suatu daerah yang dimana notabene-nya mustahil untuk dibangun sesuatu, Betul. yaitu Ya. Asmat. Jadi yang dia sampaikan, dia lakukan bukan hanya cerita omong kosong dan bukan abal-abal yang direkayasa atau dibuat-buat, tapi ini dengan fakta dan datanya dan nyata terbukti Ya. oleh seorang Elisa Kambu Ya. Insyaallah. membangun daerah Asmat. Ya. Iya, kalau menurut kami pribadi sih ya beliau itu orang yang baik lah. Sudah terbukti waktu beliau perpisahan, permisi Bu Haji, minum dulu kapan? Dengan masyarakat Asmat kan begitu air mata begitu banyak yang kita saksikan untuk melepas orang baik untuk pulang kampung kembali ke Papua Barat Daya. Selanjutnya, jadi apa yang ibu Cendrawasih ini Mace Cendrawasih lakukan? Upaya apa kira-kira yang ibu-ibu lakukan ini buat memenangkan ESA itu sendiri? Ya, trik kami untuk memenangkan kandidat kami nomor urut 3 saya dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat yang belum tahu keberadaan beliau, yang notabene belum mempunyai
akun, Ya. HP, daerah-daerah yang terpencil, yang kurang memahami tentang teknologi. Betul. Kami masuk ke setiap orang daerah yang benar-benar belum paham. Karena mereka itu biasanya dengan money politik oleh pasangan-pasangan tertentu untuk meraih suara. Kami kita buktikan dengan fakta dan data dari hati mereka. Terutama kami menuntut tentang program yang disampaikan oleh calon kami tentang utama sekali yaitu kesehatan dan pendidikan. Memang di mana-mana tiga hal yang paling utama dalam suatu daerah yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan. Dengan ekonomi yang baik, kesehatannya akan bagus dan pendidikannya akan bagus. Siap. Alhamdulillah. Kemudian harapan untuk kita punya calon gubernur ini, kedepannya gimana? Ya, Mudah-mudahan apa? harapan yang saya sampaikan, apa yang dia sudah kerjakan dan sampaikan betul-betul amanah, terpercaya, dan dilaksanakan seperti apa yang beliau kerjakan di Asmat selama 2 periode. Oke, harapannya Mudah-mudahan Kota Sorong menjadi ikon Provinsi Papua Barat Daya akan lebih maju lagi selangkah atau 2 langkah ke depan, tapi setara dengan daerah yang terdekat kita yaitu Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Lebih bagus lagi dengan sinambungan mereka membangun daerah ini tanpa melihat perbedaan suku, adat, agama, dan bahasa. ya intinya harapannya semoga Esa menang. Oh jelas, insya Allah. Sudah tadi dilihat Iya. pasangan nomor urut katakan nomor 3 berarti dia sudah yakin nomor 3 yang akan jadi Iya, ada sedikit blunder. pemenang. Ada sedikit blunder Ya, di itulah. debat. Betul. Mungkin situlah Itu tanda-tanda alam ya. biasa ya orang tanda-tanda bilang. alam. Dan kita lihat sendiri kedua kita ini bukan hanya orang yang tidak pandai, bahkan santun dalam menyampaikan dan Iya. pasti sudah jelas dalam Islam pun keberagamaan itu pasti ada. Dalam memimpin tidak melihat dari itu semua. Jadi insya Allah masyarakat yang sudah dicuci otaknya untuk harus memilih nomor urut karena Islamnya mungkin akan berubah ke nomor 3. Karena pemimpin itu harus betul-betul jujur dan amanah. Iya. Itu ada pasti di nomor 3. Betul sekali. Oke, bungkus. Closing statement dari Ibu Haji. Closing statement untuk menutup perbincangan kita sebelum saya menuju ke narasumber berikutnya. Baik, terima kasih adik pemuda ganteng, generasi penerus. Semoga tujuan dan cita-cita adik sama dengan yang disampaikan oleh kedua kandidat kita. Closing penutup saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, Amin. mengijabah doa kita untuk pasangan nomor 3 menang menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai ini, terutama untuk menyatukan hati masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk menyatukan masyarakat yang majemuk di di Provinsi Papua Barat Daya ini. Iya. Ya, oke. Jadi Esa bicara pengalaman, bukan andai-andai. Esa teradalawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, baik, terkait dengan debat barusan, malam ini kita akan bergaul lagi dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Kakak Samuel. Samuel, ya benar. Oke, Kakak Samuel dari milenial pemilih Esa. Betul kan? Ya benar. Oke. Bagaimana kabar, Kakak? Tuhan baik. Baik, oke. Langsung saja mengenai tadi hasil debat. Ya. Hasil debat tadi, kira-kira menurut Kakak sebagai milenial pemilih Esa, apa sudah puas begitu dengan hasil-hasil debat yang
laksanakan barusan. Baik, terima kasih. Saya pikir yang tadi kita sama-sama saksikan Iya, betul. dari setiap gubernur, saya pikir efektif dan relevansi. Kemudian saya tidak kemudian menjustifikasi, tetapi saya lihat ada beberapa pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh calon gubernur terkait dengan hal yang menjadi sensitif di Provinsi Papua Barat sendiri, lebih khususnya di Provinsi Papua, itu pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi. Ya. Ini hal ini yang menjadi perhatian kita semua, tetapi saya melihat semuanya baik, dan provinsi baru ini harus yang menjadikan calon gubernur di provinsi ini benar-benar orang yang kemudian peduli terhadap kita punya provinsi yang baru ini. Mungkin dari saya seperti itu. Oh iya, siap. Tapi maksudnya kakak memang pemilih saya? Ya, Oke. Kenapa bisa merapat ke ESA begitu? Maksudnya apa yang membuat kakak bisa menjatuhkan hati ke ESA? pertama saya melihat politik ini soal rasa. Ya. Kalau saya rasa nyaman di mana, tetap saya pilih. Tapi tidak memungkiri bahwasannya semuanya tidak baik atau seperti apa. Tapi semuanya tetap baik, semua calon baik. Tapi saya melihat bahwasannya setiap calon ini punya jejak rekam. Kemudian saya juga lihat Bapak Elisa ini punya visi misi. Jadi saya punya hati, punya rasa. Pada prinsipnya saya lihat jejak rekam Pak Elisa Kambu sendiri itu sendiri di Kabupaten Asmat. Meskipun Kabupaten Asmat yang kita lihat letak geografis yang sangat rumit, tetapi beliau bisa menjadi salah satu pemimpin yang kemudian melakukan perubahan yang sangat signifikan Asmat itu sendiri. Dan itu menjadi salah satu indikator yang menjadi kita sebagai milenial di Provinsi Papua Barat sebagai contoh. Dan saya menyatakan juga bahwasannya kita memilih orang, jangan kita orientasi kepada uang, tetapi kita melihat figur dan juga visi misinya. Betul. Mantap sekali jawabannya. Ini baru anak muda yang oke. Allahu Akbar. Oke, baik. Jadi kira-kira ya, menurut kakak ini upaya-upaya apa yang harus kita lakukan supaya ESA ini bisa menang gitu? Pertama, saya melihat juga di Provinsi Papua Barat soal politiknya kita tidak memaksa, tapi saya rasa bahwa setiap orang Papua yang ada di sini bisa melihat setiap figur-figur yang kemudian mencalonkan diri, dan saya tidak memungkiri bahwasannya Bapak Elisa lebih baik, tapi saya percaya bahwa orang Papua akan melihat figur yang benar-benar membangun tanah Papua, lebih khususnya Provinsi Papua Barat. Dan saya melihat Bapak Elisa salah satu cocok pemimpin yang kemudian layak untuk membangun Provinsi Papua Barat yang baru ini. Pemilih cerdas tidak bisa dibeli, ya. Bagus sekali. Langsung kita menuju ke harapannya kakak sebagai anak muda atau anak muda Papua khususnya. Harapan kakak buat calon gubernur ke depan. Harapan saya pertama 3 indikator yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Substansi 3 ini yang menjadi salah satu program khusus di setiap provinsi Papua, dan saya melihat ini harus menjadi program yang harus diprioritaskan dari calon gubernur Bapak Elisa Kambu. Ya. Dan close statement dari saya, Bapak Sabar. Memang nih jago sekali bicara. Jadi oke. Closing statement sekarang. Saya minta closing statement dari seorang pemilih milenial ESA. Kakak Samuel, silakan. Terima kasih untuk close statementnya. Saya sampaikan kepada kita semua, ada salah satu saya punya patokan atau saya punya pemimpin yang menjadi salah satu figur yang bisa saya menjadikan contoh, itu Bapak Albert Einstein. Bapak Albert Einstein itu pernah menyampaikan kepada anaknya 4 miliar, itu tahun 1995. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai, berkontribusi di tanah Papua untuk membangun Papua lebih sejahtera. Kita harus memilih pemimpin yang bernilai dan berkontribusi bagi. Mantap sekali, luar biasa closing statement dari anak muda yang Oke. Bungkus. Terima kasih Kakak Samuel buat bincang-bincang singkatnya yang saya rasa sangat padat dan akurat. Masih terkait dengan debat calon gubernur Papua Barat Daya. Kita kedatangan narasumber yang ketiga, seorang anak muda yang sangat cinta dengan Indonesia, Kakak Andreas Soem. Betul? Oke.
Apa kabar, kakak? Baik. Baik. Bagaimana setelah nonton debat barusan? Langsung saja. Setelah nonton debat barusan, kira-kira bagaimana tanggapan saudara Andreas? Ya baik. Saya ketika melihat tadi proses debat yang berlangsung dari kelima paslon calon kandidat gubernur dan wakil gubernur kita, dari berbagai pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh panelis terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan juga sosial budaya, berkaitan dengan teknologi dan juga informasi. Ya, intinya yang tadi temanya itu SDM lah. Iya. SDM. Ya. Terkait dengan sumber daya manusia juga. Jadi paslon nomor 1 sampai dengan nomor 5 penyampaian yang mereka sampaikan sudah sangat luar biasa. Ketika kami ikuti tadi dan kami menonton secara bersama-sama, memang ada beberapa poin yang mereka menyampaikan terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa penyampaian yang mungkin tepat sasaran. Ya. Tepat sasaran yang menjadi rencana mereka 5 tahun ke depan. Dan juga dari penyampaian beberapa kandidat yang kami melihat juga ada yang mungkin mengalami demam panggung dan lain sebagainya, sehingga beberapa poin atau aspek terkait dengan 2 hal penting ini mereka tidak disampaikan secara baik. Iya. Jadi tetapi secara keseluruhan, secara gambaran umum, keinginan dari kelima calon ini pada dasarnya, pada intinya mereka bersatu. Mereka bersama menginginkan suatu pendidikan yang baik. Ada yang menyampaikan tentang pendidikan gratis, ada yang menyampaikan dengan menaikkan upah guru, ada yang menyampaikan tentang akan menjadikan sekolah yang baik dan lain sebagainya. Saya pikir ini semua upaya yang baik. Tetapi ke depan mungkin melihat dari kelima calon ini, mungkin mereka harus melihat suatu hal yang baik, yang betul-betul urgent, yang diperlukan oleh provinsi kita ini yang baru ini. Apalagi provinsi kita ini masih berusia jago, baru mulai dimegahkan di tahun 2022 kemarin. Otomatis provinsi yang baru ini, yang pasti kita membutuhkan pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang baru dengan terobosan yang sangat baik terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan. Karena kesehatan, persoalan stunting ini juga kan persoalan yang serius. Karena tadi saya melihat ada beberapa gubernur yang tidak paham soal stunting. Ya. Stunting, kita bicara soal stunting, otomatis kita bicara tentang gizi buruk dan lain sebagainya. Hal ini harus kita paham. Terkait dengan pendataan, saya pikir untuk pendataan tidak perlu lagi dilakukan lagi sebenarnya. Untuk pendataan itu disampaikan oleh tadi paslon nomor juga disampaikan bahwa harus melakukan pendataan. Saya pikir tidak perlu lagi melakukan pendataan, karena pemerintah yang sementara berjalan ini, dalam hal ini PJ Gubernur dengan kroni-kroninya, mereka sudah melakukan pendataan dan proses penyelesaian persoalan stunting ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal mungkin ke depan calon gubernur ketika mereka terpilih, mungkin mereka meneruskan dengan strategi yang baik lagi, atau mungkin dengan cara yang lebih ampuh lagi untuk menyelesaikan persoalan ini. Begitupun juga dengan pendidikan. Betul. Seperti begitu. Jadi kakak Andreas ini punya harapan yang besar ya buat calon-calon gubernur ke depan ini. Mudah-mudahan mereka bisa fokus buat membangun Papua Barat Daya lebih baik lagi, betul ya? Ya. Terus harapannya, saya mau pengen tahu harapan dari seorang Andreas buat calon gubernur kita nanti. Iya baik. Kalau dari saya pribadi, untuk harapan dan juga impian saya secara pribadi, terlebih khusus mungkin untuk teman-teman saya generasi muda yang ada di tanah Papua, terlebih khusus generasi muda yang ada di Papua Barat Daya, kami mau pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik. Bersih, jujur, baik. Pemimpin yang bersih dan jujur dan baik. Dan juga kita melihat sosok pemimpin, mungkin ada dia punya rekam jejak yang baik, ada juga rekam jejak yang buruk. Saya pikir ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk memilih dan juga melihat. Tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan. Betul. Ada kandidat yang mungkin dahulunya mengalami permasalahan, dan ada kandidat yang maju dengan prestasi. Di sini kita melihat gagasan mereka yang terpenting untuk terobosan untuk provinsi ini. Provinsi ini menjadi tolak ukur. Jadi untuk itu harapan saya, kita memilih pemimpin yang betul-betul bersih, pemimpin yang betul-betul jujur, yang mau bekerja. Seperti apa yang disampaikan oleh
Ishak Samuel Kengi ketika dia tiba di Papua, di Wandama, dia menyampaikan bahwa barang siapa yang bekerja dengan jujur di tanah ini, dia akan mendapat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Nah, hal itu harus dipahami baik oleh setiap pemimpin yang ingin mencalonkan diri di tanah Papua, terlebih khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Ketika mereka memahami kalimat ini, saya rasa mereka akan pasti bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan secara luar biasa, seperti begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Andreas. Mungkin sudah cukup ya. Kita punya bincang-bincang singkat ini. Baik. Tadi sudah padat sekali memang. Luar biasa sekali. Oke, jadi ingat jangan lupa tanggal 27 November ke TPS. Ya. Ya, Jangan golput. Oke. oke. Oke, kita gas. Jangan golput karena ingat satu suara mengubah negeri. Ya, begitu. Iya, iya. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Andreas. Luar biasa. Sehat selalu, sukses. Saatnya kita song-song perubahan di Provinsi Papua Barat Daya bersama Bapak LK.